Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda edisi hari ini di Ngobras Jumat 17 Juli ya. Dan pendengar, di malam hari ini saya sudah bersama dengan komunitas seru-seruan ya saya bilangnya ya. Komunitas yang bikin kita awet muda gitu. Benar ya? Oke, bareng komunitas MLC, Music Lovers Community. Nah, kita bahas mengenai mencintai musik ala MLC nih pendengar. Bersama dengan ketuanya sendiri yang sudah hadir di studio kita bersama Bapak RB Ahmad Hijazi selaku ketua ya, Pak. Ya. Pak Hijazi ya, saya panggilnya ya. Iya, ketua selalu. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Sehat dan semangat. Kemudian ada Ibu Amalia. Nah, anggota dan juga ternyata beliau ini kalau dibilang mantan enggak ya, mungkin senior artis kita tahun 80 90. Wah, dengan Ibu Amalia ya, betul ya? Betul. Oke, berarti walaupun enggak jadi wedding singer, kiprahnya masih nyanyi-nyanyi. Ya, bikin happy aja. Bikin happy ya. Tua, ya. Oke, kalau selebriti yang satu ini kayaknya saya nggak usah memperkenalkan diri deh. Apa? Selebriti? Kayaknya ketinggian deh, takut jatuh. Siapa yang nggak tahu gitu ya sama Banyak yang nggak tahu. sama Mas Heri Hammer. Apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah Sehat sehat, ya? baik ya. Alhamdulillah. Ini berkat MLC yang bikin sehat, bikin awet muda. Nah, betul berarti ya. Jadi kalau pengen asik-asikan, pengen awet muda, pengen senang, happy, harusnya masuk komunitas MLC ya, betul ya? Betul sekali. Nah, pendengar, kalau RRI ini punya histori, punya record karaokeannya MLC ya? Iya, kayaknya. Di satu Di tahun yang lalu. Ruang Rindu. Iya, 1 tahun lalu, 2 tahun lalu ya, saya lupa ya, sekitar 1 Tapi tahun bukan lalu. karaoke, Mbak. Bukan karaoke Kayaknya live. live musik. Live music ya, live musik. dulu, ya. Live musik ya Live pernah musik ya. dulu ya. Nah, pendengar kalau pengen tahu ya actionnya para bapak-bapak dan ibu-ibu MLC itu Anda bisa lihat lagi tuh ya di YouTube-nya RRI ya, betul ya. Ada tuh asik-asiknya anggota MLC di RRI. Nah, ini sudah berapa tahun Pak Ketua? 3 tahun sudah. 3 tahun Ya. sudah berjalan. Anggotanya kira-kira berapa? Insya Allah kurang lebih 35 sekarang. Oh, untuk anggota. 35. Dan menurut informasi nggak cuma di Sumeneb ya, betul ya? Iya, jadi teman-teman Pamekasan juga yang senang bergabung sesuai dengan hobinya bernyanyi. Saya juga saya tampung di situ dalam satu komunitas. Di situ. Jadi kopdarnya per apa tuh? Kopdarnya itu dalam 1 bulan 2 kali. Jadi kalau misalnya minggu pertama di Kabupaten Sumeneb, minggu ketiganya di Pamekasan. Terus secara berkesinambungan seperti itu acaranya gitu. Awal mulanya ini bisa jadi ekspansinya sampai Sampang dan Bangkalan ya, bisa jadi ya. Bisa-bisa. Itu gimana ceritanya kok sampai jauh gitu ke Pamekasan gitu mainnya? Begini, memang saya banyak teman di Pamekasan. Nah, oke. Kebetulan juga hobinya hampir sama lah, juga senang nyanyi. Hanya saya ketemu, saya ajak. Alhamdulillah juga dia ikut juga bersama kita. Malah dia juga ngajak teman-temannya, akhirnya juga bergabung. Ada yang juga dokter di Pamekasan. Jadi tidak hanya
basicnya sebagai penyanyi, tapi dari orang-orang Semua profesi. profesi itu bisa saya aja yang penting gitu ya. Backgroundnya macam-macam. Macam-macam backgroundnya, gitu ya. Jadi memang visinya sama untuk senang-senang ya, Iya, iya. untuk bikin Yang happy penting gitu ya. bisa nyanyi, Yang Mbak. penting. Nah kalau saya nggak bisa nyanyi gimana tuh? Nggak Boleh apa-apa, nggak, Bu. Gak apa-apa. sebagai joget contohnya. Seperti Ya, saya Mbak nggak Ayu, apa-apa. awal-awalnya saya nggak bisa nyanyi. Terus? Begitu Tapi lama-kelamaan. bergabung bersama MLC, Heeh. awal-awalnya sih saya punya julukan penyanyi widuri. Soalnya waktu itu saya awal bergabung dengan MLC itu hanya punya 3 lagu widuri, Angin Malam dan Sepanjang Jalan Kenangan. Oke. Hampir tiap reguler saya Widuri. sering nyanyi widuri. Untung nggak berubah namanya, Mas Heri Widuri. Nah di situ akhirnya saya melihat teman-teman yang lain setiap reguler itu, beliau-beliaunya itu membawakan lagu yang beda-beda. ganti, beda-beda Ini nyanyi. merupakan support dan motivasi bagi saya. Akhirnya nambah lagunya apa? Berusaha untuk latihan. Akhirnya saya tapi nggak percaya kalau Mas Heri nggak bisa nyanyi. Biasanya kalau entertain, MC itu biasanya jadi satu juga penyanyi. Pinter gitu. malah, Mbak. Oh iya kan? Sama Betul kan? jogetnya lagi. Ah, itu dia. Kan saya udah bilang awalnya saya gabung sama MLC belum bisa nyanyi begitu fase, tapi setelah sekian tahun 3 tahun berjalan ya lumayan lah bisa nyanyi. Lumayan lah ya. Lumayan. Nah, kebetulan ada senior artis kita nih, Ibu Amelia ya. Kalau dari kasusnya Mas Heri, emang awalnya kita ngerasa nggak bisa nyanyi, terus dilatih, bisa enak nggak suara kita tuh? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi terbukti enak maksudnya. Iya, sekarang sudah mulai ada perubahan. Kalau memang enak saya pingin sekali-sekali ikut bintang radio di RRI. Tapi untuk tingkat usia dewasa. Usia Atau 50 tahun ke lansia. atas ya. Mungkin lansia lebih tepat ya. Tapi awet muda kan. Oh, iya. Setuju saya kalau itu, Berkat setuju. MLC dong. Sebenarnya saya penasaran sama mau spill umur nih dari masing-masing nih. Aduh. langsung sensitif. Oke, baik. Off the record berarti nanti ya. Ya, kemudian Ibu Amelia ini sempat nyanyi ini ya, aktif di panggung di usia di tahun 80-an, 90-an. Kemudian vakum Di tahun 2000 ya. Dan sekarang energinya ada lagi gitu ya. ada. Masih ada. Karena ada hobi, Mbak. Oh, kalau udah hobi melekat gitu ya. Apa bisa dicoba satu bait aja? Bukan saya yang ngomong. Saya takut kena cas tuh. Digabung di MLC ini ya. Jadi selain hobi, apa sih namanya, kualitas sama tekniknya itu nggak hilang gitu ya, Bu Amalia, gimana? Benar. Soalnya gini, Mbak. Di usia-usia seperti kita ini, Ya. apalagi usia saya sudah Senja. Iya, udah 61 loh Mbak, saya Mbak. Kalau Ibu Senja, Mas Heri maghrib. Iya, benar. Jadi kita butuh hiburan, bukan hanya kita hanya di rumah ngomong cucu aja ya. Tapi sewaktu-waktu kita ada hiburan untuk mengingat kita kembali dulu. Begitu. Saya juga karena dulu juga suami saya juga Aktif di musik juga. Dia seorang drummer tapi sudah almarhum. Jadi sama-sama senang sama musik. Akhirnya saya juga ingin sekarang di usia yang sudah tua ini untuk bisa kembali. Jadi mendarah daging ya namanya Ya, musik gitu ya. begitulah. Oke. Pak Ketua, rata-rata anggotanya ini hobi ini ya, nyanyi semua ya, suka bermusik, entertain semua ya. Suka bermusik semua, bernyanyi di situ. Kecuali Mas Heri. Kalau tentang saya, sebenarnya dari ayah saya itu penyanyi keroncong dulu, dan juga sering MC di tempat kerja beliaunya. Jadi contohnya dari situ gitu ya, sampai akhirnya sekarang menjadi profesi dan sudah melekat nih. Ada titisan dari almarhum titisan. ayah. Titisan. Oke. Tapi awalnya Mas Heri, kan kalau kata Pak Ketua tadi semuanya suka nyanyi, rata-rata mungkin suaranya enak semua gitu ya. Mas Heri pertama kali masuk gimana, nggak ngerasa aduh saya nggak bisa nyanyi nih, apa sedikit ngerasa minder atau gimana awalnya nih waktu nyanyi widuri? Awalnya sedikit minder, tapi kata orang bijak kita harus berani bereksperimen. Jadi dengan bereksperimen kita bisa
mengoreksi diri apa kekurangan kita, apa yang perlu kita pertahankan dan apa yang perlu kita kembangkan. Disitulah karena teman-teman di MLC saling mensupport, memberi motivasi dengan tampilan beliau-beliaunya saat nyanyi gitu. Sambil guyon-guyon, masa widuri terus, masa malam terus. Akhirnya saya berusaha untuk latihan. Termasuk Pak Ketua ini supportnya luar biasa untuk anggota. Keren banget. Dan informasinya juga kadang diundang ke Sampang katanya kalau ada komunitas lainnya ulang tahun. Gimana itu Pak Ketua? Ya diundang oleh komunitas Sampang itu lewat teman-teman Pamekasan. Oh gitu. Akhirnya juga karena sering komunikasi dengan koordinator Pamekasan, akhirnya Pamekasan menyampaikan ke saya, oke lah, kalau saya siap saja kapan saja undangannya saya pasti hadir. Insya Allah 2 kali kita diundang, hadir di acara anniversary di Sampang. Di Sampang ya. Iya. Kalau Sumeneb ngundang Sampang pernah nggak? Pernah juga. Pernah juga ya. Iya. Dan saya juga dulu dari RRI juga saya undang ketika di mana? Di kafe dulu. Diundang. Basecampnya nyanyinya di kafe bisa di mana regulernya? Pindah-pindah Ya atau? pindah-pindah lah. Pindah-pindah Pindah-pindah di kafe gitu. Dari kafe A ke kafe B, kafe C. Safari dong ya. Terus ini Mbak Ayu, terakhir kami MLC diundang oleh komunitas Tembang Kenangan di Surabaya. Oh, sampai di Surabaya ya? Anggotanya itu penyanyi-penyanyi top di era tahun 80, 90-an. Banyak yang lansia dong Mas Heri. Iya betul, keren banget. Di kapan? Di tahun ini atau di tahun kemarin? Tahun ini ya. Tahun 2004 barusan gitu. Semangatnya luar biasa meskipun sudah usia di atas 60, 70 itu. Insya Allah mantan Sekwilda Pak Saleh juga bergabung di komunitas apa Pak namanya? Pentak. Ya Pentak namanya itu. Pak Saleh Sumeneb. Iya itu anggota Pentak Surabaya itu. Surabaya tapi ya. Mengundang kita itu. Bahkan kita hadir dulunya gitu. pernah jadi ketua. Terus anggotanya salah satunya penyanyi top Indonesia, Ani Carrera, itu Jatuh, Parmawati, banyak penyanyi-penyanyi daerah tahun 80 90-an. Jadi memang terus berkiprah gitu ya. Iya, betul. Soalnya mereka beliaunya sudah jiwa seni musiknya sudah mendarah daging. Jadi dengan adanya komunitas akhirnya dan tambah juga semangat. Anggota kami itu dari MLC juga ada yang anggota Pentak. Iya betul, sebagian anggota MLC juga anggota Pentak gitu. Dan insya Allah vokal dari komunitas kami LMC itu ya nggak kalah juga lah. Oke, baik. Kalau Karena dia banyak yang diandalkan di sini juga. ya Pak Ketua, kalau dia adu lomba antar RT ya. Jadi masih ini ya menang tipis gitu ya, masih 19-12 ya. Bentar lagi kan Agustusan banyak lomba-lomba karaoke. Bisalah diadu vokalis-vokalis MLC ini. Artinya masih berani bersaing gitu. Nggak mau kalah. Nah ini pendengar sekarang Juli ya Pak ya. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait agenda MLC di Agustusan, barangkali MLC juga akan buka karaokean untuk lain-lain untuk ini ya, untuk teman-teman lain. Nah sebelum kita ngobrolkan, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih di Ngobras. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih Pi, ganggu aja? Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan Covid udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan.
RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Pernah gak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih bersama saya Gita Ayu pendengar malam hari ini di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Kali ini bersama Music Lovers Community MLC. Nah, untuk agenda Agustusan apa nih Pak Ketua kira-kira yang sudah siap-siap dilaksanakan? Sementara kita tetap fokus pada kegiatan reguler gitu. Di samping itu barangkali kita hadir di acara undang-undangan, itu tetap kita ya bersama-sama lah di situ. Kegiatan sementara itulah untuk di bulan Agustus. Berarti itu. memang Sumeneb sendiri ya belum ada rencana untuk bareng Pamekasan atau gimana nih untuk 17-an nanti? Iya, kalau kegiatan berikutnya tetap bersama Pamekasan. Iya. Oh iya tadi satu grup. Cuma ya? di luar kegiatan itu masih belum ada gitu. Tinggal ya barangkali ada undangan seperti tahun lalu diundang RI, kita tetap hadir di situ gitu. Ini buat Bu Kepsta mungkin dengerin kita ya. Terus ini Bu Ayu untuk mewarnai Hari Kemerdekaan bulan Agustus, acara reguler MLC itu diwajibkan untuk membawakan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu perjuangan. Dan dress code kita juga menyelesaikan. Mungkin bisa baju nuansa merah putih atau perjuangan gitu untuk mewarnai Hari Kemerdekaan RI. Nah itu yang bikin seru ya. Jadi selain memang effort untuk nyanyi, ada ini ya, ada effort untuk kostum, dress code, jadi gitu. Jadi senang gitu ya kalau foto bareng di video itu bagus gitu ya tampilannya. Tiap reguler kita ada ditentukan dress code-nya. Jadi tapi kalau untuk Agustusan, tapi katanya tadi sebulan 2 kali ya? Iya. Berarti Agustus nanti 2 kali juga ya? Sama, tetap 2 kali. Cuman memang ada dress code-nya merah putih atau ini ya perjuangan pahlawan nasional ya. Menyesuaikan situasi gitu lah. Saya rasa kalau untuk Mas Heri yang cocok pahlawan nasional Imam Bonjol. Oh gitu ya. Dari segi apanya nih? Kurang Mbak. Apa belum kurang kumisnya. Kurang kumisnya ya. Bisa pakai kumis kucing tuh. Pakai apa? Surban ya. Iya. Oke baik. Kemudian Mas Heri, kalau disuruh enjoy mana? Nyanyi atau MC nih? Kalau nyanyi itu apa ya?
juga imun ya, terutama imun. Kalau MC karena profesi pekerjaan, enjoy, tapi apa ya kita karena bekerja harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu. Kalau nyanyi kita akan lebih santai, apalagi nyanyinya tidak dinilai, bukan lomba. Tapi ini mungkin announce ya, pengumuman untuk teman-teman yang biasanya ngundang Mas Heri. Mas Heri bisa nyanyi, jadi selain MC suruh nyanyi dong ya. Tapi waktu Mbak Ayu nikahan dulu, kan dulu. MC-nya saya belum bisa nyanyi waktu itu. Iya tahun berapa itu ya. Jadi kalau sekarang kalau ngundang Mas Heri ini plus ternyata nih bisa nyanyi juga ya. Amplopnya double dong. Satu amplop untuk MC-nya, satu amplop untuk nyanyinya kita bagi-bagi untuk teman-teman MLC. Gitu karena saya bisa nyanyi karena MLC. Oke, agak repot juga ternyata. Enggak repot. Kalau Mas Heri ini bukan joget aja, Pak. Gimana Pak? Tapi jogetnya juga asik gitu. Oh, gitu ya. Harusnya itu ada fee untuk joget juga ya. Nah ini Mbak Ayu, di MLC itu setiap anggota itu punya ciri khas jogetan dan style bernyanyinya. Iya. Seperti apa itu kira-kira kalau yang paling Mas Heri suka gitu stylenya siapa? Paling suka style berjogetnya saya ke Pak Didit. Kebetulan Pak Didit sekarang nggak bisa hadir. Sebenarnya diajak tapi nggak bisa hadir karena ada kepentingan keluarga. Itu jogetnya khas, beda dengan yang lain. Lain daripada yang lain gitu. Kayak Michael Jackson. Dan saya style bernyanyinya paling suka Pak Ketua. Kenapa? Wibawa, suaranya halus gitu. Beliau suka lagu-lagunya Bruri Sulima. Cocok memang ya Cocok sama suaranya. Karakter suara. Nah, kalau Bu Amalia ini memang singer ya, kalau Mas Heri juga di entertain. Pak Ketua ini sebelumnya profesinya apa? Kok bisa jadi ketua dan suka nyanyi gitu? Saya sebenarnya awalnya penikmat saja gitu. Oh, gitu ya awalnya ya. Penikmat. Karena di rumah itu basicnya teman-teman. Tidak hanya yang berbisik penyanyi tapi dari orari pun. Oke. Akhirnya saya ajak gitu. Suatu waktu saya ajak ke kafe. Kok saya perhatikan kok ini kok semuanya senang. Makanya lah sampai saya bentuk suatu komunitas, terbentuklah LMC, Music Community itulah. Karena awalnya gitulah. Tapi kalau di rumah memang suka nyanyi-nyanyi juga ya? Sebenarnya enggak, saya cuma nikmati aja, dengerin aja gitu. Tapi buktinya langsung ada fansnya itu Mas Heri, katanya suka sama suaranya. Ada sedikit kebohongan dari Pak Ketua. Di rumah Pak Ketua itu ada elektro, ada sound system, ada fasilitas lengkap ada ya. Ada penyanyi, ibu negara. Oke, ibu DWP-nya ya. Ya, saya ikut pendamping lah. Dia senang nyanyi aja, saya belajar nyanyi juga. Karena memang itu ya, kalau udah cinta ikut ya. Iya. Mungkin teman-teman RRI mau bergabung bersama MLC, monggo. Dan itu memang free ya, maksudnya free. Siapa saja yang mau gabung. Siapa saja yang mau gabung. Dari background basic apapun monggo. Yang penting memang asik gitu ya. Iya. Dan kegiatannya juga perlu saya sampaikan, tidak hanya bernyanyi. Ada yang sifatnya insidental, ada kegiatan sosial. Oh, seperti apa itu? Sepertinya bulan puasa itu kita bersama-sama memberikan takjil kepada Abang Beca. Seperti barusan kegiatan 1 Muharram. Kita sempat membantu kepada anak yatim. Itu kegiatannya diantaranya. Jadi tidak hanya fokus pada musik gitu. Jadi ada kegiatan insidental yang sifatnya sosial itu aja. Oke, baik. Jadi memang selain happy juga bermanfaat ya untuk lingkungan ya. Oke, baik. Kemudian Bu Amalia, kalau tadi Mas Heri suka sama karakternya Pak Ketua dan Pak siapa tadi? Pak yang Didit. Joget, Pak Didit. Gaya jogetnya. Nah, ini kita coba dari kacamata penyanyinya sendiri. Sukanya ada nggak jogetnya? Oh, sukanya sama siapa? Kemudian karakter suara pembawaannya ada nggak sih yang bikin impress nih ke Bu Amalia? Ada teman kami itu Mbak Rini. Mbak Rini. Ya juga dia sebagai wedding singer dulu ya. Tapi sampai sekarang dia membawakan lagu suaranya masih ya. Masih oke. Masih oke. Dan dia pernah dulu
juara 1 lagu-lagu Bintang Ermi Radio. Kulit Oh. se-Jawa Timur, mantan bintang radio juga di eranya dia itu. Gitu. Jadi sampai sekarang kualitasnya masih terjaga. Wih, gitu ya. keren banget. Ini mohon maaf saya nggak tanya sama Pak Ketua karena sudah tahu jawabannya. Pasti yang paling disenengin Ibu Ketua DWP. Ini saya nggak tanya. Betul ya Pak ya, betul ya. Ada ibunya tuh. Oke. Pengen spill umur nih ya. Nggak ini ya. Mas Heri, sekitaran aja deh. 50, 60, 70. Saya balik nanya boleh nggak? Aduh, gimana? Coba ditebak kira-kira berapa saya. Khawatir. Udah di skip aja deh kalau tebak-tebak. Takut salah, takut. Gini kalau Mbak saya- Ayu, rata-rata anggota kami itu usia di atas 40. Di atas 40 ya. 40 sampai 70. Iya, gitu. Tadi juga ada informasi bahwa rata-rata memang suami istri gitu ya. Ada nggak yang anaknya ikut juga nih? Anaknya sementara nggak ada. Sementara sih. nggak ada ya. Soalnya kalau anak merasa Kumpul kumpulannya sama orang-orang tua. rasa canggung gitu ya biasanya ya. Iya. Oke, berarti memang usia 40-an ke atas ya. 40 ke atas ya. 40 ke atas. Berarti saya belum bisa nih gabung nih karena saya masih umur 17. 17 lebihnya ya. Lebih sedikit lah Mas Heri. Oke, baik. Nah ini terakhir ya, mungkin dari Pak Ketua dulu. Ini ke depan gitu ya, progresnya MLC ini seperti apa? Karena memang manfaat, kalau tadi Pak Ketua bilang untuk sesama gitu ya, tapi ternyata ada manfaat yang lebih dalam, yaitu dari sisi psikologis ya. Kalau nyanyi-nyanyi itu bikin happy, bikin awet muda, bikin kita senang gitu. Jadi kita menghadapi hal itu jadi lebih happy ya, karena kita punya komunitas yang positif. Progres mungkin apa yang Pak Ketua inginkan di kedepannya di MLC? Ya, sementara saya menginginkan itu ke depan tetap kompak. Tetap kompak ya. Sehingga kita tetap utuh. Itu yang diharapkan untuk teman. Artinya tetap eksis, tetap ada kegiatan. Sementara itu mungkin ditambah oleh Pak Heri mungkin. Iya, MLC bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman ya, MLC itu rumah kedua bagi kita. Dan anggota itu keluarga kedua bagi kita. Soalnya begitu kita kumpul, itu waduh happy banget. Senang ya. Senang banget. Ada yang merasa sebagai kakak, ada yang merasa sebagai ayah, ibu gitu. Saling ngemong. Ada yang cinlok nggak? Kayaknya enggak sih. Oke. Jadi memang ini ya, ngerasa benar-benar keluarga betul. Keluarga ya? betul. Padahal baru dirintis 3 tahun tapi sudah luar biasa ya. Dan anggotanya pun Pamekasan Sumeneb itu pun sampai salah satu anggota MLC Pak Sony salah satunya sampai terlontar bahasa begini. Coba saya rumahnya di KPD atau Perenduan, saya hampir tiap hari itu main ke Sumeneb. Karena apa? Yang Sumeneb itu hampir tiap hari, kalau nggak makan-makan urusan kemana gitu. Itu. Selalu begitu ya, sampai cemburu Pak Sony ini. Saya pingin ke Sumeneb tiap hari katanya. Lihat kegiatannya teman-teman MLC di Sumeneb di luar reguler gitu. Iya. Jadi kayak keluarga gitu. Iya. Oke, Bu Amalia. Karena kita meskipun tidak ada kegiatan punya reguler, di luar reguler itu ayo kita ngumpul gitu. Kerjaan gitu ya. Terus Iya, ada warung baru buka viral gitu biasanya ya. Ngumpul-ngumpul meskipun yang nasi jagung apa ya. Di rumah siapa Ya, gitu ya. begitu. Kadang ayo kita ke kafe aja nyanyi-nyanyi gitu. Kan masih lama reguler, ayo kita isi itu biar tidak jenuh di rumah. Seperti bulan puasa kan 1 bulan kita nggak ada kegiatan reguler nyanyi-nyanyi. Aduh teman-teman, Itu rasanya itu ya. terasa kangen banget pegang mic gitu. Akhirnya kadang ngumpul di Pak Ketua di sana karena lengkap ada sound system, ada elektron. Jadi habis terawih kita nyanyi-nyanyi, tapi nuansa religi lah, lagu-lagunya menyesuaikan dengan
kondisi bulan Ramadan gitu. Iya, betul. Saya yakin nggak cuman yang bikin kangen itu mic-nya ya, tapi kebersamaannya betul, gitu ya. Betul. Gimana rasanya itu sama, kekeluargaannya. Betul. Itu ya, pasti dikangenin betul. Masing-masing anggota MLC. Karena ternyata hampir setiap hari bisa jadi berkumpul nih ya. Kan? Sebentar-sebentar ngabarin, di mana gitu, di mana gitu ya. Kayak anak muda betul ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya MLC hari ini di Ngobras bareng saya Gita Ayu. Ini semoga ini ya menjadi inspirasi untuk yang lain, untuk barangkali bisa selain bermanfaat meluangkan waktu luang di komunitas yang positif ya. Betul. Dan kita juga semoga segera bisa live-kan lagi nih MLC nih. Penasaran ya, kalau tadi Mas Heri bilang suaranya sudah oke, kita nanti cek bareng-bareng. Kali aja nampil lagi di kata orang sono, Wani Piro. Aduh. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua RW Ahmad Hijazi. Kemudian Ibu Amalia dan Mas Heri Hemar, Mas Heri Widuri ini sudah bersama RRI, sudah memberikan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kita doakan semoga awet muda, semoga umurnya panjang, berkah ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Gita Ayu pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.